Pada pertemuan kali ini saya ingin memulai dari pertanyaan. Biasanya yang membuat orang penasaran itu apa? Orang itu biasanya kalau ada rasa penasaran, lalu penasaran itu membuahkan ingin masuk lebih serius, ya. Lalu sampai di mana dia betul-betul merasakan rasa nikmat. Atau begini, saya ingin sampaikan dulu. Coba antum pahami pertanyaan saya, dan masing-masing pertanyaan untuk jawabannya tolong disimpan dulu ya. Tolong disimpan, yang penting dipahami pertanyaannya. Karena nanti jawaban-jawaban ini akan menjadi jawaban yang ada di tema tentang Sirah Nabawiyah yang akan kami sebutkan pada pagi hari ini. Baik, mungkin sebagian jawaban dari antum, atau bisa juga semua jawaban yang antum miliki. Nah, kita kembali ke pertanyaan. Nah, yang nanti untuk pertanyaan ini tolong jawabannya disimpan. Ya, tolong jawabannya disimpan. Pertanyaannya, apa biasanya yang membuat orang itu bikin penasaran? Itu yang pertama. Yang kedua, apa biasanya yang membuat orang itu penasaran, lalu penasaran itu membuahkan ingin lebih serius, baik serius untuk memandangi, serius untuk melihat, atau serius dalam hal-hal sikap yang lain. Itu dimulai dari penasaran. Lalu dari penasaran ini juga bukan hanya membuahkan ada rasa keinginan untuk menseriusi, tetapi juga dari rasa penasaran ini membuahkan rasa ingin bernikmat-nikmat. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Yang membuat orang itu penasaran, yang membuat orang itu ingin lebih menseriusi, yang membuat orang itu ingin bernikmat-nikmat. Penyebabnya seperti apa dan kenapa? Sudah ada masing-masing jawabannya? Erdo, sudah ada jawabannya? Weli, sudah ada jawabannya? Willy, sudah punya jawabannya? Saya ulangi lagi. Harus punya jawabannya, harus punya. Ya, makanya didengarkan. Kenapa orang itu penasaran? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang itu ingin lebih menseriusi sesuatu? Yang ketiga, kenapa orang itu ingin lebih bernikmat-nikmat dengan sesuatu?
Baik. Nanti sudah punya jawabannya? Jangan ada insya Allah. Soalnya insya Allah itu kadang bukan pertanda siap dan tidak dan punya. Sudah punya jawabannya? Oke. Yang penting ada ya. Nah. Dimas sudah ada jawabannya? Baik. Kalau begitu perhatikan. Kita mulai ya. Kita mulai. Ikhwati iman, arsyadani wa arsyadani yakumullah. Arsyadani wa arsyadakumullah. Kita mengkaji sejarah atau mengkaji sirah nabawiyah ini adalah sebenarnya kita sedang berbicara tentang sosok yang paling menyayangi kita. Ya. Kita sebenarnya saat belajar sirah nabawiyah, saat membaca sirah nabawiyah, itu sebenarnya kita sedang belajar, sedang mempelajari, sedang membaca tentang sosok yang paling menyayangi kita semua, melebihi siapapun, melebihi apapun. Kalau kita selama ini menganggap bahwa yang paling sayang dengan kita biasanya adalah orang tua, yang biasanya yang paling sayang dengan kita adalah setelah orang tua siapa? Setelah orang tua siapa? Lalu berikutnya adalah keluarga terdekat setelah orang tua, baik itu paman, bibi, pak de, bude ya, atau saudara-saudara yang lain yang paling dekat dengan kita setelah orang tua. Namun pahamilah bahwa sesungguhnya ada sosok, ada satu orang yang tidak pernah kita jumpai, yang tidak pernah kita lihat, yang kita tidak pernah bertemu, tapi sesungguhnya sosok ini sangat amat menyayangi kita. Beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, inilah yang perlu kita pahami sebagai seorang muslim. Inilah yang perlu kita pahami sebagai seorang muslim setelah Allah. Inilah yang perlu kita kenali sebagai seorang muslim. Yang pertama setelah Allah, dan yang kedua adalah tentang Rasul kita. Yang pertama kali sosok yang perlu kita pahami, kita sebagai seorang muslim setelah Allah adalah Nabi kita. Adalah Nabi kita. Dan yang perlu kita pahami tentang Nabi kita adalah bahwa Nabi kita ini satu-satunya manusia yang kita belum bertemu dengannya, yang kita belum melihat beliau, yang kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi beliaulah satu-satunya yang sangat amat menyayangi kita. Oleh karena itu,
pernyataan ini perlu kita buktikan. Pernyataan ini perlu kita buktikan. Maka dengan kita mengenali Nabi kita dengan perkenalan yang lebih baik, dengan perkenalan yang lebih dekat, ya, ini merupakan bukti bahwa kita betul-betul berterima kasih atas apa yang telah diberikan kepada kita dari Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan kita mengenali Nabi kita, dengan kita berkenalan dengan Nabi kita, selain melihat bukti-bukti bahwa Nabi kita adalah manusia yang paling menyayangi kita, manusia yang paling mencintai kita, juga dengan kita mengenali beliau merupakan bukti atau bagian dari cara kita berterima kasih, cara kita untuk berterima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan oleh baginda kita kepada kita. Ikhwafillah rahimakumullah, karena perlu kita pahami bahwa kasih sayang beliau ini bukan sekedar sebab karena beliau telah memberikan materi kepada kita. Kasih sayang beliau ini, Rasul menyayangi kita. Tolong didengarkan ya, jangan ada yang tidur. Ini sangat penting, karena ini merupakan pembahasan pengenalan setelah Allah. Baik, sudah terlambat di majelis tidur lagi, ya sudah, mending keluar saja dari sini. Jadi mengenali Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan bentuk rasa terima kasih kita atas apa yang diberikan kepada kita, yaitu kasih sayangnya. Nah, kasih sayang Rasul kita ini bukan sekedar disebabkan karena Rasul kita telah memberikan materi-materi yang sifatnya fisik kepada manusia, kepada umat Islam. Tidak bisa disamakan kasih sayang Rasul kita itu seperti orang tua kepada anaknya. Kenapa? Apa buktinya orang tua menyayangi kita? Karena orang tua sudah memberikan permen kepada kita, gitu ya. Karena orang tua sudah memberikan uang, memberikan jajan. Nah, gitu. Itu tidak sekedar itu, bahkan bukan itu. Karena bagaimana bisa Rasul memberikan materi-materi itu kepada kita, padahal kita belum bertemu dengan, atau tidak pernah sama sekali bertemu dengan Rasul kita. Nah, apa bentuk kasih sayang? Apa kalau begitu bentuk kasih sayang Nabi kita kepada kita umatnya? Bentuk kasih sayang Rasul kita ini dicurahkan untuk umatnya, yaitu kita, dengan
berbagai cara dengan berbagai hal agar kita sebagai umatnya betul-betul bisa dipastikan selamat dari siksa Allah di akhirat. Betul-betul dipastikan kita ini selamat dari murka Allah di akhirat. Dan betul-betul dipastikan kita ini bahagia di akhirat. Itulah bukti mengapa Rasul kita sangat mencintai kita. Itulah bukti mengapa Nabi kita ini adalah satu-satunya manusia yang sangat menyayangi kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Yuk kita kenalan yuk. Siapa sih Nabi kita itu siapa? Yang kita kenal tentang Nabi kita itu apa? Perhatikan, ada satu hal dari sosok Nabi kita ya. Ada satu hal dari sosok Nabi kita yang itu sifatnya dasar, yang itu sifatnya kulit. Tetapi ini sudah membuktikan bahwa Nabi kita ini manusia yang teramat sangat luar biasa. Belum mendetail, belum. Mari kita coba perhatikan tentang sosok Nabi kita dari namanya. Yuk kita kenalan dengan Nabi kita dari nama beliau sendiri. Siapa nama Nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kenalan dengan Nabi kita melalui nama ini. Yuk kita kenalan. Ikhwati rahimakumullah. Nama ini, nama Muhammad adalah nama satu-satunya nama yang paling terkenal di dunia ini. Satu-satunya nama yang paling sering disebut di dunia ini. Satu-satunya nama yang paling terkenal di dunia dan di akhirat, di bumi dan di langit. Satu-satunya nama yang tidak pernah sepi dari kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya Nabi kita. Buktinya apa? Dibuktikan dengan apa? Mengapa kok ada statement pernyataan begitu, dari mana? Alasannya? Ada yang tahu dari mana? Kenapa Nabi kita, nama Nabi kita adalah nama yang paling sering disebut di dunia ini? Kenapa nama Nabi kita nama yang paling terkenal di dunia ini? Kenapa nama Nabi kita adalah nama yang di bumi ini tidak pernah sepi dari nama Muhammad? Alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya? Karena adanya syariat adzan. Tahu adzan? Ya. Kan dalam adzan itu ada nama Muhammad. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu nama Muhammad yang ada di dalam lafaz adzan itu terus dibunyikan dan tidak pernah berhenti sepanjang waktu. Karena kita tahu bahwa bumi ini bulat
bahwa waktu-waktu di bumi ini berbeda-beda, ya kan? Hari ini ada yang sedang melaksanakan sholat subuh. Tahu hari ini ada yang sedang melaksanakan sholat subuh di negara mana kira-kira? Kira-kira di negara mana? Kalau Saudi Arabia itu ya kira-kira nanti jam 9-an sholat subuh. Padahal kita tadi sholat subuh kan? Nah, gitu. Nanti beberapa lama kemudian nanti ada yang di negara lain ada yang melakukan sholat ini, sholat itu, terus begitu. Itu jam berapapun di penjuru-penjuru dunia ini akan ada yang melantunkan azan. Dari bumi, dari ujung barat bumi dan sampai ujung timur bumi itu nama Muhammad di dalam lafaz adzan itu akan selalu disebut-sebut. Maka inilah menjadi sebab kenapa Muhammad itu adalah nama yang paling sering disebut. Nama yang paling sering disebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Di lafaz adzan dari Allahu Akbar sampai sampai apa? Allahu Akbar lagi, sampai Allahu Akbar lagi. Ada tidak kata nama di situ selain nama Muhammad? Ada apa tidak? Di lafaz adzan. Ada enggak nama manusia di lafaz adzan selain nama Muhammad? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada nabi, tidak ada nama manusia, bahkan tidak ada nama nabi dan rasul di lafaz adzan itu kecuali nama nabi kita saja. Dan dengan wasilah, dengan sarana adzan inilah nama nabi kita terus disebut-sebut, terus disebut-sebut, terus disebut-sebut. Inilah ikhwafira rahimakumullah merupakan cara Allah untuk mengangkat sosok nabi kita. Cara Allah untuk mengangkat sosok nabi kita yang begitu harum di bumi ya. Namun juga beliau nama yang memiliki manusia yang memiliki nama yang harum juga di atas langit. Nah, mari kita sekarang bicara tentang nama nabi kita di langit. Kalau tadi bukti bahwa nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nama yang paling terkenal di bumi, mana sekarang bukti bahwa nama Muhammad itu nama yang paling terkenal di langit? Ikhwafillah rahimakumullah, tidak ada malaikat yang tidak tahu tentang nama nabi kita. Tidak ada malaikat yang tidak penasaran dengan kehadiran nabi kita. Tidak ada malaikat yang tidak menunggu dan merindukan sosok nabi kita. Semua penghuni langit yang amat sangat luas itu semuanya sangat menantikan nabi kita, sangat merindukan nabi kita, sangat penasaran dengan nabi kita. Dalam peristiwa Mi'raj, ketika nabi kita naik ke Sidratul Muntaha, disebutkan bahwa di setiap langit ada selalu gerbang.
Di langit pertama ada pintu gerbangnya. Di langit kedua ada pintu gerbangnya. Di langit ketiga ada pintu gerbangnya. Di langit keempat, kelima, keenam, ketujuh ada pintu gerbangnya. Dan setiap pintu-pintu gerbang, masing-masing pintu gerbang ada penjaganya dari kalangan malaikat. Dan siapapun yang akan memasuki setiap pintu gerbang langit tersebut harus meminta izin untuk bisa dibukakan pintu tersebut. Harus meminta izin. Dan kita tahu ketika peristiwa Mi'raj, baginda kita didampingi oleh malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril pada pintu pertama mengetuk pintu, dan dijawab oleh malaikat penjaga pintu pertama, tentunya dari belakang pintu gerbang. Dijawab dengan kalimat, siapa yang mengetuk pintu itu? Maka Jibril mengatakan, Jibril. Kemudian kata malaikat penjaga pintu itu mengatakan, nampaknya tidak sendirian. Nampaknya kamu tidak sendirian. Kamu bersama siapa? Maka Jibril menjawab, bersama Muhammad. Bersama Muhammad. Dan begitu nama Muhammad diperdengarkan oleh malaikat Jibril, apa respon dari malaikat ini, penjaga pintu ini? Maka malaikat penjaga pintu ini mengatakan, awa qad bu'itsa ilaihi Muhammad, apakah dia sudah diangkat menjadi nabi? Penasaran, menunggu, senang, gembira. Muhammad, apakah dia sudah diangkat menjadi nabi? Malaikat Jibril menjawab, iya. Ya, dari jawaban ini malaikat begitu antusias. Malaikat penjaga pintu ini begitu antusias, begitu penasaran, begitu sangat merindukan, begitu ada rasa kerinduan terhadap Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri di dalam kisah Mi'rajnya Nabi. Ikhwafillah rahimakumullah, sepanjang sejarah para nabi dan rasul, kita kembali lagi ke dunia ya. Di atas langit tadi sudah kita sebutkan. Kita kembali ke dunia. Kita kembali ke bumi ini. Sepanjang sejarah para nabi dan rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Nabiullah Isa alaihi salam, yang jumlahnya ratusan ribu orang, masing-masing nabi dan rasul ini selalu tidak lupa untuk menyampaikan dan menyebutkan tentang nama nabi terakhir atau nama nabi akhir zaman kepada masing-masing umatnya. Selalu menyampaikan itu, akan datang di akhir zaman, akan datang nabi akhir zaman yang namanya Muhammad. Terus begitu Nabi Adam menyampaikan kepada umatnya, Nabi Idris menyampaikan kepada umatnya, Nabi Sulaiman menyampaikan kepada terus. Jadi nama nabi kita ini sudah dipopulerkan dan dikenalkan oleh semua para nabi, semua para rasul yang jumlahnya ratusan ribu orang.
Berarti otomatis semua manusia yang beriman, semua manusia yang di setiap zaman itu, yang di situ ada nabi, mereka kenal siapa Muhammad. Mereka kenal dengan nama Muhammad. Sebabnya kenapa? Karena ada informasi dari nabi dan rasul yang ada di lingkungannya. Karena ada nabi dan rasul yang ada di sekelilingnya. Dikenalkan oleh nabi dan rasul mereka. Sehingga inilah juga yang menjadi sebab mengapa nama nabi kita, mengapa nama Muhammad begitu sangat amat terkenal. Begitu sangat amat terkenal itu sebabnya kenapa? Ini sebabnya. Karena masing-masing nabi, masing-masing rasul mengenalkan nama nabi kita. Dahsyat sekali. Jadi itulah gambaran sosok nabi kita ya. Baru dari namanya saja, yang membuktikan bahwa, yang menjelaskan bahwa nabi kita ini bukan sekedar nama yang paling dikenal, tetapi juga dirindukan. Ikhwanillahi rahimakumullah. Kalau kita pernah mengagumi seseorang, kalau kita sekarang sedang mengagumi seseorang karena kehebatannya, ya, kalau kita pernah mengagumi seseorang, atau kalau hari ini kita sedang mengagumi seseorang karena kehebatannya, maka ingatlah, maka fahamilah bahwa di sana ada sosok, ya, ada sosok yang harus jauh lebih kita kagumi. Saya ulangi, kalau hari ini kita sedang mengagumi seseorang, siapalah itu? Kalau hari ini kita pernah mengagumi seseorang, siapalah itu? Maka ingatlah bahwa sesungguhnya di sana ada sosok yang harus jauh lebih kita kagumi. Dan jawabannya tidak ada lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau hari ini ada sosok yang kita hormati, yang kita muliakan karena kelebihannya, maka ingatlah bahwa di atas sana ada sosok yang berada di puncak kehormatan dan tidak ada yang bisa melebihinya. Ya, tidak ada yang bisa melebihi kehormatan dan kemuliaan siapapun di dunia ini, yang itu mungkin hari ini sedang kita muliakan dan sedang kita hormati. Tidak ada yang melebihi sosok ini. Siapakah itu? Maka tentu jawabannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seharusnya kita mengenal sosok manusia istimewa ini. Seharusnya kita ini berkewajiban, harusnya kita ini memiliki kewajiban, harusnya kita ini merasa wajib untuk mengenal sosok ini.
Karena orang ini, karena sosok ini namanya paling terkenal, namanya paling ditunggu-tunggu. Karena sosok ini adalah sosok yang paling dikagumi dan sosok yang berada di atas manusia siapapun dari kemuliaannya, dari kehormatannya. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa melebihi Nabi kita. Hatta sampai Nabi dan Rasul sekalipun. Tidak ada. Apalagi kita. Kita ini, siapa sih kita ini? Kita siapa ini? Kita manusia yang berbeda-beda keahlian, keistimewaan, atau kita berbeda-beda dalam hal pengaruh. Kita seorang penuntut ilmu, kita seorang pengusaha, kita seorang penguasa, kita seorang pemimpin. Dan kita seorang yang sedang melakukan kesolehan. Tapi ingatlah, seistimewa apapun kita, sesoleh apapun kita, manusia biasa ini tidak bisa menandingi para nabi dan para rasul. Tidak ada yang bisa. Sekaya apapun kita, seterkenal apapun kita, sepopuler apapun kita, sesoleh apapun kita, bahkan tidak ada yang bisa menandingi rasul dan nabi-nabi, para nabi dan para rasul. Tidak ada. Dan ratusan ribu nabi dan rasul itu Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala ambil 5 tokoh nabi dan rasul, yang 5 tokoh nabi dan rasul ini menjadi nabi dan rasul terbaik, terhebat, termulia dari semua nabi dan rasul itu. Allah saring menjadi 5. Allah saring menjadi 5 yang disebut dalam Al-Quran merupakan nabi dan rasul ulul azmi. Kalau secara urutan maka dimulai dengan Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir kelima Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nama-nama nabi terbaik hasil dari penyaringan Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua para nabi itu, sekaligus menjadi manusia paling mulia. Nabi kita ini dibandingkan dengan Nabi Musa alaihi salam, kita lihat kehebatan Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam, teman-teman sekalian, walaupun beliau ini ada di kelompok ulul azmi, yang mana di dalam Al-Quran pun ini nama yang paling sering disebut Musa itu. Coba saja cek nama nabi mana yang ada di dalam Al-Quran yang paling disebut. Pasti jawabannya Musa alaihi salam. Kenapa ya? Kok bukan Muhammad gitu? Kenapa yang sering-sering disebut dalam Al-Quran itu Musa alaihi salam? Kenapa? Dan kehebatan Nabi Musa pun terlihat
tatkala Nabi Musa alaihissalam ini berhadap-hadapan atau yang menjadi musuh terbesar ketika Nabi Musa dakwah adalah seorang paling zalim, sehingga kezalimannya ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan pengakuan dirinya sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Itu Fir'aun, tokoh utama yang menjadi musuh Nabi Musa alaihissalam. Sejahat-jahatnya Abu Jahal. Sejahat-jahatnya Abu Jahal. Tidak pernah Abu Jahal kita dengar cerita dengar kisahnya di dalam sirah Nabawiyah dia mengaku sebagai Tuhan. Ya kan? Sejahat-jahatnya Walid bin Mughirah. Sejahat-jahatnya Abu Sofyan atau musuh-musuh Nabi yang lain, bahkan yang pernah sampai menginjak tubuh mulia Nabi itu, mereka tidak pernah kita dengar sebagai Tuhan. Tapi Nabi Musa alaihissalam, siapa yang beliau hadapi? Dialah sosok yang mengaku sebagai Tuhan. Tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Yang menjadi bukti kehebatan Nabi Musa tidak hanya itu. Yang menjadi bukti kehebatan Nabi Musa alaihissalam adalah, yang menjadi bukti keistimewaan Nabi Musa alaihissalam adalah Nabiullah Musa alaihissalam ini tatkala beliau diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu di bukit di Bukit Tur Sina, maka Nabi Musa alaihissalam mendatangi Bukit Tur Sina tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Nabi Musa alaihissalam itu mendatangi Allah di Bukit Tur Sina di awal waktu. Pertanyaannya, bukan pertanyaannya ya, nanti. Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa datang di bukan waktunya yang harusnya waktu kedatangannya jam 8 pagi, tetapi Nabi Musa alaihissalam datang ke majelis itu jam 7. Maka Nabi Musa mengatakan ketika Allah bertanya, "Ya Musa," atau "Wa ma a'jalaka ya Musa." Kira-kira begitu ayatnya. Kenapa engkau tergesa-gesa wahai Musa? Kenapa engkau datang ke majelis ini, datangnya bukan jam 8? Kata Musa apa? Alaika litardo, supaya aku mendapatkan ridhomu wahai Rabb. Supaya aku mendapatkan ridhomu wahai Rabb. Makanya Nabi Musa datang ke majelisnya Allah itu, yaitu di Bukit Tur Sina itu, datangnya tidak jam 8, tetapi datangnya sebelumnya. Ya, kira-kira begitu kalau dipahamkan ya. Datangnya jam 7, bahkan mungkin jam 6. Oke. Jadi kisah ini pun juga menjelaskan kepada kita tentang bersegera datang ke majelis ilmu, bukan gurunya dulu tetapi muridnya terlebih dahulu. Kalau apa? Kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena majelis ilmu adalah majelisnya Allah. Majelis ilmu adalah majelisnya para malaikat, di mana para malaikat menaungi tempat-tempat yang di situ ada ilmu, ada Quran yang disebut-sebut. Ini majelisnya malaikat, ini majelisnya Allah yang dicintainya Allah Subhanahu wa taala.
itu bahkan Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah untuk ditebarkan di dunia ini, mencari tempat-tempat yang dijadikan sebagai majelis ilmu. Ada nama malaikat khusus. Ada nama malaikat khusus. Yang tugasnya apa? Tugasnya mencari majelis-majelis ilmu itu. Lalu setelah itu malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya. Jadi kita ini sedang dinaungi malaikat. Baik yang datang tepat waktu, mudah-mudahan juga yang datang terlambat. Mudah-mudahan dinaungi oleh malaikat. Mudah-mudahan malaikat pun sedang mendoakan kita. Ya. Baik, mudah-mudahan malaikat ridho dengan kita walaupun kita terlambat. Baik. Tapi yang jelas ikhwati iman a'azani Allah wa iyyakum, begitulah salah satu kehebatan keistimewaan Nabiullah Musa alaihi salam. Luar biasa musuhnya, luar biasa gigihnya dan kesungguhannya untuk mendapatkan ridho Allah. Lihat kehebatan Nabi Musa. Ya. Allah memerintahkan, wahai Musa, kamu datang ke Bukit Tursina jam 8. Tapi Nabi Musa tidak. Nabi Musa datang ke Bukit Tursina jam 7 sudah datang. Itu kehebatan Nabi Musa yang sulit kita tiru hari ini. Itu Nabi Musa alaihi salam. Lalu mana kehebatan Nabi kita? Lihat. Nabi kita bagaimana? Ikhwah fillah rahimakumullah, tenang. Nabi kita ini jauh lebih hebat daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi kita ini jauh lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Nabiullah Musa alaihissalam. Kisahnya ketika turun surat Ad-Duha. Dimulai dari diputusnya wahyu tentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu itu putus beberapa saat sehingga hal itu menyebabkan Nabi kita sedih. Terputusnya wahyu itu membuat Nabi kita sedih luar biasa. Ditambah ada ejekan, ada nyinyiran dari Abu Jahal. Muhammad, kenapa kamu nggak didatangi lagi kan sama Tuhanmu? Nah, dia nyinyirin begitu. Kira-kira ungkapan kasarnya begitu. Tuhanmu tidak datang lagi kan? Nah, ini ungkapan membuat Nabi kita semakin sedih. Maka kesedihan itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kabar gembira dengan diturunkannya surat Ad-Duha. Dalam surat Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala membuktikan akan cintanya, akan istimewanya Nabi kita daripada Nabi Musa alaihissalam. Dalam surat Ad-Duha dijelaskan betapa Nabi kita lebih dicintai oleh Allah daripada Nabi Musa alaihissalam.
lebih diistimewakan oleh Allah daripada Nabi Musa alaihissalam. Dalam surat Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wad-duha wal-laili idza saja. Wad-duha, dan demi waktu duha. Dan demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini kan Nabi kita sedang sedih kan? Nabi kita sedang sedih, merasa ditinggalkan oleh Allah. Jadi Nabi kita ini sangat merindukan wahyu. Sangat merindukan wahyu. Maka tatkala wahyu itu tidak datang, Nabi kita sedih. Ikhwafillah rahimakumullah, sedikit di sini kita ingin coba lihat tentang bagaimana rasa yang kita miliki saat kita tidak bersama dengan wahyu. Saat kita tidak bersama dengan wahyu, dengan Al-Quran maksudnya, bagaimana perasaan kita? Sehari tidak baca Quran, 2 hari tidak baca Quran, 3 hari tidak baca Quran, jangankan baca, tidak buka Quran, bagaimana rasa kita? Bagaimana rasa yang kita miliki? Sedih? Selamat kalau sedih, karena itu membuktikan bahwa kita sangat merindukan Quran, sangat merindukan wahyu. Lanjut. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya yang kemudian itu, hari akhirat itu maksudnya itu lebih baik bagimu daripada hari permulaan atau hari yang ada di bumi. Ya, bahwa sesungguhnya akhirat itu lebih mulia daripada dunia. Akhirat itu lebih mulia daripada dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu. Yu'tika, pasti Tuhanmu memberikan karunia kepadamu. Fatarda, sampai engkau ridho. Lihat, Nabi Musa, tolong ini dijawab. Bagaimana caranya untuk mendapatkan ridho Allah? Tadi Nabi Musa caranya gimana? Datang di awal waktu. Tapi Rasulullah bagaimana? Oke, tanpa meminta pun, tanpa berharap pun, Allah sudah ngasih ridho kepada Muhammad SAW. Tanpa perlu harus, ya, seperti Nabi Musa, Allah sudah meridhoi Rasulullah. Buktinya dengan apa? Allah terus memberikan karunia kepadamu. Tenang Muhammad, aku memberikan karunia kepadamu terus. Kamu mau apa Muhammad? Kamu mau apa? Kamu mau apa? Aku berikan sampai kapan? Sampai kamu ridho. Gitu. Lihat ya, Masya Allahnya Rasulullah kita ini. Sampai kamu ridho. Nah, karunia, bentuk karunia apa yang pernah diberikan Allah kepada Rasul kita? Ini jawabannya ada di ayat yang ke-6 sampai ayat berikutnya. Dimulai dari ayat yang ke-6. Alam yajidka yatima fa'awa, dan seterusnya. Baik. Jadi
kalau Nabi Musa dengan kehebatannya terus mengejar ridho Allah, tapi Nabi kita terus diberi ridho Allah. Luar biasa. Nabi Musa dengan kehebatannya terus mengejar ridho Allah, dikejar, tapi Rasul kita tanpa harus bersusah payah, Nabi kita terus diberi Allah ridhonya, terus diberi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar mengistimewakan Nabi kita dari nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Salah satu bukti yang lain, Nabi kita di dalam Al-Quran namanya tidak disebut langsung oleh Allah. Nama Nabi di dalam Al-Quran itu, nama-nama Nabi di dalam Al-Quran itu ada nama yang dijadikan sebagai sebutan yang dipakai oleh Allah. Allah itu kalau memanggil nabinya, Allah kalau memanggil rasulnya akan memakai nama nabinya, akan menyebut nama nabinya. Ketika Allah ingin memanggil Nabi Zakaria, maka Allah akan memanggil ya Zakaria. Ketika Allah memanggil Nabi kita, Nabi Adam misalnya, maka Allah akan memanggil nama Nabi Adam, yaitu ya Adamu uskun anta, dan seterusnya. Ketika Allah ada perlu dengan Musa, Nabi Musa, maka Allah akan memanggil nama Nabi Musa, nama Nabi Musa, ya Musa, ya Musa, ya Musa. Tapi kalau Allah ada perlu dengan Nabi kita, tapi kalau Allah memanggil Nabi kita, tidak pernah sekalipun di dalam Al-Quran Allah memanggil Nabi kita dengan namanya, tidak pernah. Ya Muhammad tidak ada dalam Al-Quran. Ya Muhammad tidak ada dalam Al-Quran. Adapun kata Muhammad itu ada dalam Al-Quran, itu untuk menjelaskan tentang pengabaran tentang sesuatu, tentang Nabi kita. Muhammadur Rasulullah, itu kan ada Muhammad, bukan? Itu memang ada Muhammad, kata Muhammad di situ, tapi bukan sedang, tapi di sini Allah bukan sedang memanggil Muhammad, bukan. Muhammadur Rasulullah, siapakah itu Muhammad? Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu sebagai kabar, mengabari manusia, mengabari umatnya tentang siapa sosok Nabi kita. Yang lain ada Muhammad, ada. Wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nah, ini kabar juga tentang penjelasan siapakah itu Muhammad. Muhammad itu adalah nabi yang sama-sama seperti nabi-nabi yang lain yang diutus kepada manusia. Ya, dan seterusnya. Bahwa Nabi kita di dalam Al-Quran tidak pernah disebut namanya ketika Allah ingin memanggil ketika Allah ingin memanggil Nabi kita. Allah panggil dengan apa? Ya ayyuhan Nabi, menggunakan dengan gelarnya. Surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ketika Allah ingin memanggil nabinya dengan kata yang lain, ya ayyuhal muzammil. Itu kan Allah sedang memanggil Nabi Muhammad, wahai yang berselimut. Kenapa Allah tidak panggil ya Muhammad kum fa'andir misalnya? Kenapa Allah tidak panggil ya Muhammad kum fa'andir? Tetapi Allah panggil ya ayyuhal
mudaththir. Oke. Baik, lihat. Nama Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam betul-betul diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat kita sebagai umatnya, ini menyebabkan kita sebagai umatnya pun juga dimuliakan oleh Allah dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Karena keistimewaan Nabi kita, karena keistimewaan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membuat kita umat akhir zaman, umat Islam ini diistimewakan oleh Allah daripada umat-umat yang lain. Di antaranya, yang pertama, umat Islam walaupun dihadirkan di akhir zaman karena Rasulnya adalah Rasul terakhir, tetapi ketika Allah akan memasukkan manusia ke surga, yang Allah akan pertama kali masukkan ke surga itu bukan umatnya Nabi Adam, bukan umatnya Nabi Nuh, bukan umatnya Nabi Ibrahim, bukan umatnya Nabi Musa, bukan umatnya Nabi Isa, tetapi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintu-pintu surga sudah dibuka, dan yang akan masuk pertama kali di antara umat-umat para nabi itu adalah kita. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah masukkan ke dalam surga bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwah fillah rahimakumullah, di akhirat nanti Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau satu-satunya manusia yang akan pertama kali masuk surga. Sekali lagi, manusia pertama siapa? Nabi Adam. Tetapi manusia yang akan pertama kali masuk ke dalam surga adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surga pintu-pintunya sudah dibuka. Allah sudah mengizinkan hamba-hambanya untuk masuk surga. Termasuk Allah sudah mengizinkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak kunjung masuk juga ke surga. Tidak kunjung juga masuk ke surga. Tetapi Rasul kita memilih untuk nunggu kita umatnya di telaga Haud, di telaga Kautsar. Haud di telaga, namanya adalah Haud. Itu telaganya Nabi yang ada di akhirat, yang nanti akan menjadi pos tempat menunggu umatnya. Kita ditunggu oleh Nabi, yang padahal Nabi tinggal langsung masuk ke surga, tapi Nabi tidak mau. Nabi nunggu dulu di telaga ini. Nabi nunggu di telaga ini. Umat manusia itu kan banyak. Jangankan umat Islam seluruh dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, umat Islam sejak Nabi Muhammad sampai hari ini saja, sampai nanti saja, itu kan sudah banyak. Apalagi ini seluruh umat manusia yang akan masuk surga itu banyak. Maka para sahabat pun penasaran, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali kami umatmu? Bagaimana engkau bisa mengenali kami umatmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, aku bisa mengenali kalian melalui bekas-bekas wudu kalian yang pernah kalian gunakan ketika di dunia. Wudu yang pernah kalian lakukan di dunia, kalian sering wudu setiap 5 kali sehari. Itulah nanti yang akan menjadi penanda
bahwa itu adalah umatku. Bahwa itu adalah umatku. Jadi di tengah hiruk pikuk manusia itu nanti akan ada cahaya masing-masing. Akan ada cahaya yang disebabkan karena wudhu kita. Rasul akan melihat, itu ada cahaya, dipanggil, wahai Muhammad kesini. Karena di tubuh Muhammad ada bekas wudhu. Lalu banyak lagi, di situ ada cahaya. Oh ternyata namanya Ifriazar, oh namanya Nendi, oh namanya, dipanggil oleh Rasul. Nendi sini, Muhammad Ifriazar, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka wudhu kita sebenarnya bukan sekedar menjadi syarat sah sholat, bukan. Wudhu kita bukan sebagai syarat sah sholat, tetapi wudhu kita menjadi penanda pengenal ketika nanti kita akan bertemu dengan Nabi kita. Itu dengan bekas wudhu yang ada di wajah kita, yang ada di tangan kita, yang ada di kaki kita, itu nanti akan menjadi penanda itu. Tidak cukup itu teman-teman, tidak cukup itu. Yang membuktikan bahwa keistimewaan Nabi dan keistimewaan umat dan keistimewaan umat Nabi kita ini, umat akhir zaman ini ditambah dengan ketika semua manusia sudah masuk surga, yang manusia yang layak masuk neraka sudah masuk semuanya ke neraka. Manusia yang layak masuk surga semuanya sudah masuk surga, semuanya. Tetapi Rasul kita masih belum masuk surga juga. Rasul kita ini hilir mudik, Rasul kita ini sampai menangis. Sampai menangis. Kemudian Allah yang Maha Tahu, Allahu Alimul Khabir, Allah yang Maha Tahu dan Maha memperhatikan, lalu memanggil Jibril, ya Jibril, tanyakan kepada Muhammad, kenapa menangis? Maka Allah yang Maha Tahu tentunya bertanya kepada malaikat Jibril, dan Jibril pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jawaban Nabi kita disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak tenang dengan umatku, ummati yang masuk neraka itu. Yang masuk neraka itu ada umatku, ya Allah, ada umatku. Bayangkan wa'iyadzubillah ya, jangan sampai kita masuk neraka, jangan sampai. Bayangkan ketika manusia masuk neraka, Rasul kita menjerit-jerit, menangis di hadapan Allah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala tahu kesedihan dan tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beritahu melalui Jibril. Jibril kasih tahu kepada Muhammad, silahkan siapa yang engkau inginkan dia masuk angkat engkau ke surga, angkat. Jadi Nabi kita ini punya kekuatan yang disebut dengan syafaat itu, yang itu akan mengangkat manusia-manusia, yang akan mengangkat umat Islam, umat ini yang mungkin karena dia muslim, sebenarnya muslim, tapi karena dahsyatnya dosa yang dia lakukan, akhirnya terpaksa nyebur dulu ke neraka, maka Rasul kita mengangkat umat Islam yang nyebur ke neraka itu supaya Allah masukkan ke surga. Seperti itu teman-teman sekalian. Kisah yang juga sangat terkenal ketika Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam dimintai oleh semua manusia, yang ketika itu umat manusia yang dia tahu cuma dua. Saat itu yang diketahui oleh manusia cuma dua. Ya kalau masuk neraka,
kalau tidak masuk neraka, masuk surga. Umat manusia yang tahu cuma dua. Ketika itu, saya masuk neraka apa ke surga? Ketika itu manusia sangat khawatir, ketika itu manusia sangat gelisah. Maka tentunya manusia akan mencari-cari kemana manusia itu bisa berlindung dan meminta bantuan. Maka umat manusia yang pertama kali didatangi, dimintai pertolongan adalah kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Wahai ayahanda, engkau kan ayah kami, tolong kami, masukkan kami ke surga. Bagaimana kata Adam? Nabi Adam mengatakan, wahai anak-anakku, aku ayahmu tidak bisa melindungi kalian. Aku ayahmu tidak bisa memasukkan kalian ke surga. Kenapa? Karena aku tidak bisa mendekati Allah, yang mana pada hari ini Tuhan kita Allah ini sedang dalam keadaan murka, yang dimana kemurkaannya hari ini lebih dahsyat daripada kemurkaan. Tidak ada kemurkaan yang lebih dahsyat kecuali kemurkaannya Allah hari ini. Jadi Allah itu akan menumpahkan kemurkaannya nanti. Ya. Kata Nabi Adam tadi, bahwa Nabi Adam mengatakan tidak ada kemurkaan sepanjang masa gitu intinya, kecuali kemurkaan yang sedang Allah lakukan hari ini. Maka aku takut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lah iya, siapa yang berani menghadap pemimpin, siapa yang berani menghadap Pak Direktur yang ketika itu Pak Direktur sedang marah? Ada yang berani? Gak ada. Maka begitupun Nabi Adam, maka begitupun Nabi yang lain, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua Nabi tidak punya kemampuan untuk berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Nabiullah Muhammad SAW. Apa yang ketika itu Nabi lakukan? Nabi SAW saat itu sujud kepada Allah dengan melafazkan asma Allah, dengan melafazkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, baik yang hari ini nama-nama Allah yang sudah kita kenal, ataupun nama-nama Allah yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada umat manusia kecuali hari itu. Jadi Allah itu punya banyak nama, punya banyak sifat, dan itu akan disebutkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang nama-nama itu tidak pernah kita dengar selama di dunia ini, namun akan disebut oleh Nabi, tapi nanti di akhirat. Nabi kita terus menyebut Allah, Nabi kita terus menyebut sifat Allah, disebutkan semua. Maka ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diperhatikan oleh Allah, ya, maka Allah mengatakan, kum, berdiri wahai Muhammad, berdiri. Sebutkan apa yang kau inginkan. Disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya Allah, fulan surga, ya Allah fulan ke surga. Disitulah kita berharap nama kita dipanggil oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah nama kita berharap ingin dipanggil oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke surga. Ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kedahsyatannya sampai seperti itu. Maka kita benar-benar harus memahami ini, ya, benar-benar harus menjadi sebab mengapa kita belajar sirah nabawiyah. Benar-benar harus mengapa kita harus mengajarkan, mengapa kita belajar dan mengajarkan sirah nabawiyah, mengajarkan sosok Nabi dan Rasul
ya, dan seluruh perjalanan hidup beliau secara mutlak harus betul-betul kita pelajari, harus betul-betul kita ajarkan. Hari ini posisi antum sedang belajar. Sedang belajar siapakah itu nabi kita. Maka satu saat nanti antum pun punya posisi, berada di posisi di mana antum wajib harus untuk mengajarkan nabi kita. Karena kita tidak akan bisa menjadi muslim dan mukmin sempurna, tidak akan bisa menjadi seorang mukmin dan muslim yang benar, yang sempurna, yang benar, kalau kita tidak kenal dengan sepantasnya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kenal dengan semestinya, tidak kenal dengan sepantasnya, tidak kenal dengan sebenar-benarnya terhadap Nabi kita. Itu membuat kita tidak akan menjadi muslim dan mukmin yang sebenar-benarnya. Ya. Sudahlah, kita akan merasa hambar nantinya. Kita akan merasa hambar saat kita mengenal Nabi kita, sekedar tahu lahirnya di mana, sekedar tahu di mana di mana beliau hijrah, sekedar tahu apa wahyu pertama kali turun, ya, sekedar tahu data-data itu sebenarnya membuat kita akan merasa hambar terhadap Nabi kita. Dan itulah yang terjadi saat ini. Umat Islam masih belum merasa ada belum ada rasa daya tarik yang tinggi saat berbicara belajar tentang Nabi kita. Belum ada daya tarik. Namun kita baru akan merasa penasaran, baru akan ada rasa tertarik, baru akan ada rasa bernikmat-nikmat dengan sirah saat kita tahu perasaan Nabi kita dengan kita. Saya ulangi. Kalau kita belajar tentang sosok Nabi, belajar tentang sosok Nabi Muhammad, hanya sekedar bisa tahu siapa namanya, lahirnya di mana, siapa bapak ibunya, ayat yang pertama kali turun apa, kalau sekedar itu, maka itu sama sekali akan membuat kita hambar. Dan tidak ada bedanya saat kita membaca dan belajar sejarah-sejarah yang lain. Tapi akan berbeda rasa saat kita tahu tentang perasaan Nabi kita terhadap kita. Ya, tentang perasaan Nabi kita terhadap kita itulah yang akan membuat kita penasaran, itulah yang akan membuat kita menseriusi sirah nabawiyah, itulah yang akan membuat kita bernikmat-nikmat dengan sirah nabawiyah. Kenapa? Karena Nabi kita begitu cinta dengan kita, karena Nabi kita begitu sayang dengan kita, karena Nabi kita begitu berkorban dahsyat terhadap kita. Inilah jawaban terhadap pertanyaan kami di depan tadi. Ya. Kalau tadi ada pertanyaan, apa yang membuat biasanya seseorang itu penasaran?
Apa yang membuat biasanya seseorang itu menseriusi sesuatu atau menseriusi seseorang? Apa yang biasanya seseorang itu bernikmat-nikmat? Itu diantaranya. Itu diantaranya. Karena orang yang kita penasari itu, ya, kenapa kita penasaran dengan orang itu? Kenapa kita harus menseriusi orang itu? Kenapa kita harus bernikmat-nikmat untuk membaca biografi orang itu? Karena orang itu sangat sayang dengan kita. Itu biasanya yang membuat kita penasaran. Dan tentunya ini bisa digali dengan jawaban-jawaban antum tadi yang antum sudah punya. Kenapa orang itu penasaran? Coba ada satu orang yang bisa jawab. Kenapa seseorang itu penasaran? Kenapa kita penasaran terhadap sesuatu? Hah? Coba Willy, kenapa? Karena tertarik. Karena ada ketertarikan. Oke. Karena ada ketertarikan. Baik. Jawaban bagus. Ketertarikan itu tentu ada sebabnya. Kenapa kita tertarik terhadap sesuatu itu ada sebabnya. Sebagaimana magnet, ya. Kenapa magnet itu bisa saling ada tarik menarik? Itu kan ada sebabnya. Karena apa? Sebabnya kenapa? Magnet itu saling ada tarik menarik itu kenapa? Ini menarik yang ini menarik yang ini. Kenapa? Karena sebabnya kenapa? Coba kalau ini dibalik, ada daya tarik menarik nggak? Jadi kenapa? Ada kekuatan, ada apa lagi? Ada apa lagi? Kesamaan apa? Intinya ada sebabnya ya. Nah, kalau magnet itu kalau mereka saling ada daya tarik menarik itu karena beda apa tuh namanya? Sifat. Ini positif, ini negatif. Gitu. Nah, tapi beda kalau misalnya dua-duanya sama-sama negatif. Enggak akan bisa, malah saling menjauh kan gitu. Nah, begitu juga. Orang itu kenapa sih penasaran? Nah, kata Willy tadi karena ada daya tarik. Maka itulah sebabnya. Kenapa kita tidak tertarik menseriusi sirah nabawiyah? Jawabannya itu tadi. Karena kita tidak ada daya tarik, kenapa harus membaca sirah? Apa sih sebabnya yang mengharuskan saya membaca sirah? Sampai saya harus menghatamkan berkali-kali, apalagi sampai saya harus menghatamkan 100 kali. Apa yang saya miliki daya tarik terhadap sirah itu apa? Nah, inilah jawabannya. Supaya muncul daya tarik, atau bagaimana cara bisa daya tarik kita hadir di dalam diri kita terhadap sirah nabawiyah, maka inilah jawabannya. Bahwa Nabi kita ini begitu sayang dengan kita, begitu cinta dengan kita, begitu terkenal namanya di bumi dan di langit dan seterusnya tadi, dari awal sampai akhir tadi saya sudah sebutkan. Itulah sengaja saya mengawali dengan penjelasan agak sedikit melebar itu supaya ketemu apa yang menyebabkan kita harus betul-betul serius membaca sirah nabawiyah. Ya.
Harus betul-betul menghayati betul sirah nabawiyah. Harus jangan sampai membaca terhadap Nabi kita ini sekedar tahu kulitnya, sekedar tahu bagaimana kejadian-kejadian selama hidupnya, bukan sekedar itu. Makanya saya coba untuk menseriusi tahapan demi tahapan itu, menseriusi Nabi kita ini kenapa misalnya harus diasingkan dulu ke tanah Bani Sa'ad itu ya. Saya seriusi itu. Lah itu sebabnya. Kenapa sih Nabi kita itu terkenal? Kenapa? Itu kan ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Di antara sebabnya kita bisa cari di situ. Kita bisa cari Rasul kita itu dari tahapan demi tahapan yang itu tidak lepas dari bimbingan Allah. Allah Subhanahu wa taala kenapa melahirkan nabinya dalam kondisi yatim? Kenapa coba? Nabi kita ini lahir dalam kondisi yatim. Yaitu itu dalam rangka sedang dibimbing Allah. Allah sedang membimbing nabinya itu dengan cara Allah buat nabi kita yatim. Kenapa sih nabi kita ini harus dipindahkan pengasuhan selama berapa tahun? Selama berapa tahun? Sampai nanti dipindahkan ke ibundanya, yaitu usia pada 5 tahun. Berarti dari usia 1 sampai 5, usia 1 sampai 5 kan 5 tahun tuh. Harusnya 2 tahun. Harusnya loh 2 tahun itu tuh. Jadi setelah 2 tahun nanti anak-anak yang ada di Bani Sa'ad harus dikembalikan ke kota Mekah. Tapi Rasul tidak. Ibunda Halimah As-Sa'diyah meminta kepada Ibunda Halimah untuk menambah pengasuhannya Rasul mulia ini di Bani Sa'ad menjadi 3 tahun. Menjadi 5 tahun. Itu kenapa harus sampai 5 tahun itu? Itu ada sisi ada sisi perlindungan, ada sisi pendidikan yang dilakukan oleh Allah, yang disetting oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya. Kenapa nabi kita masih anak, masih usia SD harus juga kehilangan ibundanya tercinta? Usia berapa? Usia 6 tahun ya. Usia 6 tahun karena 1 tahun usia 5 sampai 6 itu ada dalam bimbingan ibunya. Baru dalam usia 6 tahun pengalihan pengasuhan berpindah kepada Abdul Muttalib. Itu cuma 1 tahun. Usia 6 tahun. Ya Allah, ini sekarang kan usia SD 7 ya. Nah, ya. Jadi sekitar usia TK itu Rasul kita sudah kehilangan 2 sosok paling dekat dalam hidup seorang anak. Ibu, bapak. Kenapa harus begitu? Itulah tanda Allah sedang mendidik Rasulnya. Dan dari pendidikan itu tuh, dari cara Allah mendidik Nabi itu, di situ yang menjadi sebab kenapa Nabi kita terkenal di langit, kenapa Nabi kita terkenal di bumi. Itu ada sebab-sebabnya dan kita bisa ulas dari tahapan per tahapan itu. Oh ternyata begini, kenapa pantas Nabi kita istimewa begini? Karena dalam tahapannya seperti ini, gitu. Baik, itu yang bisa kita sampaikan, yang mana harapannya bisa mendorong kita sebagai umat Islam untuk lebih menseriusi Nabi kita setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita belajar iman kepada Allah, setelah kita mengenal Allah dengan serius, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka sekarang yang harus kita lakukan adalah setelah fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Ingatlah, pahamilah, ilmuilah bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, sebagaimana itu juga disebutkan berdampingan di dalam kalimat syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah, yang pertama Allah, yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ini sekali lagi membuktikan dan menjelaskan kepada kita bahwa
Dua sosok pertama dalam hidup manusia yang harus dikenali terlebih dahulu, Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala bisawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.